Kembali lagi di liputan Computex 2025 dan sekarang gua lagi ada di boothnya MSI. MSI juga berkolaborasi dengan salah satu VTuber yang di sebelah gua ini udah ada salah satu PC-nya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk hasil kolaborasinya ini menghasilkan casing dan juga komponen-komponen yang memang menurut gua cakep ya, karena dilihatnya itu nggak terlalu norak. Sebetulnya kalau kita bicaranya komponen, ini komponennya tuh sebetulnya nggak bisa dibilang baru-baru banget. Dia masih pakai X870E HDI Wi-Fi. Nah, di bagian ini adalah part easy DIY. Jadi memang komponen-komponen yang bisa dibilang salah satu kelas entusiasnya juga dari MSI. Kayak misalkan water cooling 360 mili. Lalu motherboard ini Z890 Ace. Yang baru itu adalah di seri M-Power nih, B850. Karena sebelumnya M-Power-nya itu bukan di chipset B850 ya. Ini ada B850 M-Power yang mana ini memang diperuntukkan untuk para entusias. Ya memang motherboard ini didesain untuk overclocking, bahkan slot memorinya aja cuma ada 2 yang mengindikasikan bahwa memang memori controller yang ada di motherboard ini itu difokuskan untuk mengejar frekuensi dari memorinya. Lalu ke bagian belakangnya yaitu adalah bagian monitor. Monitor ini ada MPG 24RX60N yang mana ini juga monitor dengan super high refresh rate karena dia punya refresh rate di 600 Hz ya. Panelnya tentu aja panel TN dan response time-nya mencapai 0,1 millisecond GTG. Untuk color gamutnya memang nggak disebutkan sama MSI kelihatannya di sini, tapi untuk displaynya kalau dibandingin dengan yang sebelah sini tuh panel TN juga. Tapi dia tuh lebih kelihatan berubah warnanya, sementara untuk yang ini warna putihnya itu masih terasa putih meski kita berada di angle agak ke kiri. Ya memang jadinya agak dimming, agak gelap kalau misalkan kita ke kiri, wajar karena panel TN. Tapi memang yang dikejar adalah refresh rate yang sangat-sangat tinggi. Ini ada monitor MAG 272 QP dengan panel QD OLED ya. Nah ini punya refresh rate 500 Hz, jadi sangat tinggi juga, bahkan punya panel yang kualitasnya juga sangat-sangat bagus. Punya garansi 3 tahun ya untuk panelnya, dan untuk yang satu ini dia tingkat akurasi warnanya udah delta I di bawah 2 dengan color gamut 99% atau 100% DCI-P3. Kita udah sampai di bagian booth untuk MSI Arsenal Gaming ya. MSI Arsenal Gaming ini ada beberapa PC pre-built sebetulnya yang isinya itu menggunakan kartu grafis RTX 50 series, tapi sebetulnya untuk CPU-nya itu masih menggunakan Core i7 14700F. Ini ada Infinite E1 dengan seri 14 Gen ya. Di sebelahnya pun ada persis, ini adalah panel OLED dari MSI yang sedang menjalankan stress test untuk burn in. Nah, yang ini di sini tuh monitor 272 PWQD OLED juga ya. Tapi di sini tuh sebetulnya adalah ada bracket tuh di bagian belakangnya gitu. Jadi ada bracketnya MSI juga untuk aksesoris tambahan dari monitornya lah. Tapi aksesorisnya ini tentu bracketnya nggak include dalam paket penjualan. Ada juga nih keyboardnya MSI Force GK600 TKL. Ini kayaknya baru ya untuk bagian keyboardnya. Kalau kita lihat di sini, wah, nah ini switchnya juga udah hot swap. Lalu ada monitor mini LED pertama dari MSI dengan ukuran 27 inch. Untuk yang mini LED ini dia serinya adalah MPG 274U RDFW I1 6M. Bisa 4K 160 Hz atau kita bisa ubah dia menjadi high refresh rate di 320 Hz tapi resolusinya Full HD. Untuk PC yang didemoinnya di monitor ini ada MPG Trident AS AI, ini generasi kedua. Jadi yang membedakan sebetulnya paling utama adalah CPU tentunya, karena udah diganti pakai Core Ultra series dan juga udah menggunakan RTX 50 series. Di dalam sini ada RTX 5070. Menariknya adalah 5070 yang ditanam di dalam sini itu bukan yang triple fan, melainkan yang dual fan dan juga 2 slot. Jadi ramping banget, ya kurang lebih segede PS5 Fat kali ya. Selanjutnya itu ada juga untuk MPG Infinite X3 AI generasi kedua. Meskipun PC-nya kelihatannya normal-normal aja seperti PC mid-end pada umumnya, tapi ini sebenarnya isinya adalah Core Ultra 9 285K
dan juga menggunakan RTX 5090 di dalam PC ini. Di sini untuk monitor yang dipakai itu adalah MPG 272 URX QD OLED ya. Jadi ini bukan yang mini LED, tapi ini yang versi OLED-nya. Dia punya resolusi 4K juga ya, di 240 Hz, tapi belum ada dual mode. Jadi monitornya itu belum bisa diubah menjadi 320 Hz dengan resolusi Full HD. Lanjut ke booth yang bagian MSI Enthusiast Gaming atau MEG ya. Di sebelah gua ini adalah monitor versi 32 inch-nya untuk panel QD OLED dari MSI, yaitu adalah MPG 322 URX QD OLED. Nah, untuk yang 32 inch dia punya resolusi 4K 240 Hz ya. Jadi mirip-mirip juga tuh sama yang tadi, cuman ukurannya memang sedikit lebih besar. Yang membedakan itu nggak ada untuk sensor di bagian bawahnya. Karena kalau yang tadi itu, yang sebelumnya itu ada sensor untuk sensor dimming, untuk sensor mengubah temperatur dari layarnya, atau bahkan bisa mati sendiri semisal kita cabut dari depan monitor. Nah, lalu ada MEG Vision X AI generasi kedua. Tahun lalu ini udah ada juga di Computex 2024 ya. Jadi apakah pre-build yang satu ini bakalan masuk tahun 2025 di Indonesia, gue juga belum tahu. Tapi yang pasti ini adalah udah generasi keduanya dan udah menggunakan Intel Core Ultra 9 285K dan juga RTX 5090 di sini. Casingnya dia punya layar touchscreen gede di bagian depan yang memang bisa interaktif. Karena ya kita bisa benar-benar ngatur semuanya di sini. Bahkan ini bisa menjadi secondary monitor. Jadi kalau misalkan kalian live streaming, live chat itu bisa ditaruh di sini, atau bahkan sebagian aplikasi ataupun browser itu bisa digeser langsung ke layar dari casing ini. Di sebelah gua ini udah ada water cooling Core Liquid E13360. Yang membedakan dari water cooling ini pertama adalah di bagian water blocknya nih. Lalu di bagian atasnya juga diubah sama MSI. Sekarang pakai layar yang memang ukurannya mirip-mirip sama smartphone. Sama tuh ukurannya sama smartphone. Ya, dan layar ini bisa dilepas, tenang aja. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu bagian radiatornya. Ini kalau kalian perhatiin di sini udah nggak ada kabel-kabel lagi. Kabelnya tuh di single di sini doang. Jadi lebih seamless aja gitu di bagian motherboardnya, nggak ada kabel dari sini yang menjuntai, biasanya kan kayak gitu ya. Dia bisa dibikin jadi landscape juga ya, dan memang betul pendek ternyata. Kalau dilihat-lihat tuh bagian selangnya memang nggak sepanjang itu. Jadi karena memang posisinya udah deket ya. Cuma jadinya orientasinya ini radiator harus mesti kudu wajib di atas taruhnya. Nggak bisa tuh radiatornya taruh di sini, radiatornya taruh di sini. Ini memungkinkan kalian untuk harus menggunakan casing MEG Maestro 900 series ini emang. Udah. Karena kalau misalkan radiatornya wajib di atas, mau nggak mau harus pasang aksesoris nih di sini kalau pakai casing lain. Jadinya beli lagi tuh komponennya MSI lagi nih, layar-layar gininya. Ini dijual terpisah juga kan layarnya kan. Ini limited edition gak sih? Mungkin bukan limited edition kayak. Soalnya kayak keren banget. Ya. Ya nanti Jadinya. masuknya unitnya nggak banyak. Dimension X. Dia bisa 3 side juga dan bahkan bisa dijadiin test bed. Mungkin tes dulu di luar ya. Jadi kalau udah bener. Jadi kalau udah nyala nanti baru tinggal dimasukin ke sini. Masuk akal ya. USB Type C-nya ada 4, USB A-nya ada 4. Ada 10 berarti total USB yang ada di casing ini. Di casingnya, bukan di motherboard. Ke bagian belakang ini MSI Performance Gaming atau MPG ya. MPG ada apa aja? Ada B850i H Wi-Fi. Ini biasanya untuk kelengkapan I/O-nya bakalan lebih sedikit. Nah, tuh. Jadi total USB juga cuma ada berapa nih? Ada 5, ada 6 aja. Sementara yang tadi itu bisa 8. Belum termasuk di bagian depan-depannya lagi yang memang bisa ditambahin. Oh, ini X870i ternyata. Sorry guys. Ini X870i HTI Wi-Fi yang ada tambahannya, yang I/O-nya lebih banyak. Sementara yang ini adalah B850i yang ada kipasnya di bagian M.2 dan M.2 satunya lagi di bagian belakang. Nah, yang Intelnya itu ternyata ini justru yang nggak ada kipasnya. I/O-nya sih mirip-mirip ya, cuman beda layout aja. Sama, total USB-nya ada 6 juga. Dan untuk M.2-nya juga yang keduanya itu ada di bagian belakang tanpa heatsink. Dan ini malah nggak ada kipas sama sekali. Ada lagi MPG untuk Core Liquid P13
360. Nah kalau yang ini nggak seheboh water cooling yang tadi. Dia buat nggak di tengah, jadi pakai casing apa aja, orientasinya mau ditaruh di mana aja masih bisa. Ini juga udah ada LED, yang mana LED ini harusnya udah bisa diatur ya untuk orientasinya mau ngadepnya itu kemana. Dan ada covernya di bagian sini. Jadi bracket dan juga bautnya itu nggak kelihatan ya. Perkabelan juga udah nggak ada di bagian water pump ya. Jadi kabelnya udah single di bagian ujung radiator aja, jadi langsung ke bagian belakang motherboard udah jadi jauh lebih seamless. Lalu ada MPG PC build ya. MPG PC build ini harusnya dia pre-build atau ini terpisah casingnya? Nggak pre-build. Oh ini terpisah berarti ya? Terpisah. Ya, Berarti udah available di Indonesia. oh udah available bahkan katanya di Indonesia casingnya. Oh Velox 300R Airflow PZ. Jadi ini udah mendukung untuk Project Zero guys. Meskipun yang dipasang di sini masih belum Project Zero, motherboardnya masih pakai yang karbon. Power supply ini ada MAG 1000GL PCIe 5 yang mana sebetulnya ini juga udah ada harusnya ya seri GL ini di Indonesia ya. Oh yang GLS ini yang baru katanya. GLS ini yang ngebedain adalah di bagian fan-nya. Mungkin fan-nya, kalau fan sih kayaknya udah mendukung 0 dB, cuman lebih silent aja. Sekarang dia kabelnya lebih flex. Jadi ini tekuk-tekuk enak banget nih. 12 VA PWR-nya. Dan tetap ada indikator kuning ini ya. Jadi kalau misalkan nggak masuk full, dia itu bakalan kelihatan gitu. Nah sekarang seri Tomahawk itu ada Project Zero-nya. Ini adalah X870E Tomahawk Wi-Fi PZ. Jadi kalian udah nggak ngelihat colokan 24 pin, 8 pinnya juga udah hilang. Colokan-colokan USB di sini juga udah hilang karena memang semuanya pindah ke bagian belakang. Ini bagian layarnya. Ini adalah aksesoris, bisa jadi secondary monitor kecil juga sebetulnya dipajang di bawah kayak tadi, ya. Atau ditaruh di dalam casing karena dia punya bracket, yang mana bracketnya ini dia tuh seperti bracket untuk water cooling 360 mili ya, karena memang ukurannya itu setara dengan radiator 360 mili. Jadi kalau misalkan kalian punya casing yang modelan samping-samping buat fan itu kalian bisa tempatin ginian. Cuman pastiin aja airflow casingnya memang mendukung ya, biar nggak kealang sama si layarnya ini. Contohnya kayak gini nih, ini juga casing baru yaitu MAG Pano 130R PZ yang udah mendukung Project Zero. Nah kalau yang ini baru dia udah pakai motherboard Tomahawk PZ yang tadi. Cuman kartu grafisnya ini masih pakai Ventus yang warna putih ditambahin ini nih. Jadi dia naruh radiatornya di atas, terus kipasnya ditaruh di sini. Nah di sininya jadinya bukan kipas, layar. Jadinya layar semua. Kita sekarang masuk di bagian kartu grafisnya MSI. Di sini udah ada beberapa kartu grafis yang mungkin MSI di sini ngejual nostalgia iya, tapi ngejual keren iya, ngejual elegan iya. Kayak misalkan ini nih, RTX 5090 Supreme Titanium Edition. Sayang ini nggak boleh di touch, jadi gue nggak boleh angkat kayak gini. Sebenarnya pengen banget nyentuh ini sebenarnya coatingannya kayak apa bentukannya. Tapi ya udah bisa terlihat lah ya. Udah 5090 titanium ya. Tuh ada bahan-bahan titaniumnya juga. Udah pasti buat para kaisar. Gue sebenarnya lebih impress sama ini nih, karena ini nostalgia banget. Yaitu adalah seri Cyclone. Kalau teman-teman tahu seri Cyclone tuh udah lama banget. Gue kayaknya zaman pakai GTX 460 itu udah ada Cyclone. Kayaknya sebelum GTX 460 pun bahkan ada nih untuk seri Cyclone ini. Tapi dimodernisasi juga, ada LED-LED-nya di bagian tengah. Jadi biarpun kipasnya muter, dia tetap masih ada gambar-gambar yang jalannya. Ya memang sih kalau misalkan kita taruhnya dalam casingnya begini gitu ya, ini jadi nggak kelihatan. PCB-nya gede banget ya. Ini untuk kartu grafisnya adalah RTX 5070 Cyclone Visual OC namanya. Nah yang di sebelah sini juga dia jualan nostalgia nih. Ini adalah seri Twin Frozr 1 ya. Jadi cooling tuanya MSI ya disematkan dalam RTX 5060 Ti 16 GB. Tapi dia tuh dibikin jadi tebel ya untuk bagian heatsinknya dan juga heat pipe-nya. Tapi luarnya itu adalah Twin Frozr pertama kali. Ini gua pernah pakai kalau nggak salah di GTX 560 Ti memang. Dan sekarang udah 5060 Ti. Bentuknya persis, cuman ketebalannya yang berbeda. Karena saat itu kartu grafis ya kebanyakan 1 atau 2 slot aja, 1,5 slot. Tapi ini udah lebih dari 2 slot untuk ketebalannya. Ini yang baru aja kemarin keluar, yaitu adalah
RTX 5060. Yang satu ini adalah versi gaming OC ya. Harganya belum diumumkan berapa. Ini harganya goib. Ini 5060 Ti ya udah ada. Jadi perbedaannya nggak terlalu beda jauh secara dimensi. Lalu ini adalah seri Ventus 2X OC untuk RTX 5060-nya. Ukurannya jauh lebih kecil, tapi PCB-nya nggak terlalu kecil. Bahkan kayaknya PCB-nya sama persis kayak 5060 Ti-nya. Kalau 5060 Ti-nya PCB-nya cuma segini, VGA-nya panjang banget noh. Gila kan? Sebelahnya ada 5060 lagi, yaitu seri Shadow 2X. Fan blade-nya sih sebetulnya mirip ya sama Ventus, tapi dia full warna black aja dan lebih ringan juga untuk bagian heatsink-nya. Ini 5060 Ti-nya sama juga tuh ya kayak gitu ya. Dia PCB-nya kecil ternyata 5060 Ti-nya. Ukurannya sama sama 5060 dan semuanya ini mau seri Ventus, seri Shadow, belum ada harganya berapa. Oh, ini RTX 5080 Expert. Expert ini yang water cooling ya? Iya, yang blower. Oh, blower ya? Kayak FE. Oh, Yang ini FE-nya MSI nih. Oh iya kayak FE. Kayak FE-nya 3080 dia. Tapi blowernya gede banget, gila. Nah ini cakep nih. Warnanya kayak yang di Expert, kayak Expert, tapi dual fan. Ini desainnya cakep sih. Dan nggak kelihatan MSI-MSI-nya gitu loh kalau nggak ngelihat punggungnya ini. Jadi ini lebih humble gitu, lebih humble. Akhirnya MSI ada gaming gear baru. Dan sekali yang ngeluarin heboh banget noh. Strike Pro Wireless Special Edition. Ini apa ini? Keycaps-nya begini-begini. Takut baret tangan gua. Ini yang versi full size-nya ya, Strike Pro Wireless Special Edition. Dan ini yang tadi sempat gua unjukin juga di sana, yaitu si GK600 TKL ya. Karena di demo-demo sana tadi semuanya menggunakan keyboard yang sama dan ternyata ada beberapa versi gitu. Ada yang keycaps-nya kayak begini, ada keycaps-nya yang full putih juga kayak gini. Ini menarik tapi untuk dipakai daily gua rasa agak gimana gitu. Cuman kalau buat dipamer-pamerin ke teman memang oke banget sih. Tombol-tombol multimedianya ada. Ini bisa wireless juga. Nah ini mouse-mouse-nya. Nah kalau tadi ada Versa yang kabel ya yang 500 ini. Nah ini yang 300 nih menurut gue yang lebih oke. Gue demen mouse yang kecil. Nah ini lebih ringan juga nih. Yang warna hitamnya oke loh. Nggak ada MSI-MSI-nya. Versi 1K-nya udah ada di Indonesia. Tapi yang 8K belum. Ini ada MSI Data Match 40 Gbps. Jadi ini udah menggunakan USB 4 harusnya. Ya, ini menggunakan USB 4 karena 40 Gbps. Ini udah mendukung MagSafe dan juga magnet ya. Oh, kalau magnet dia tetap harus tempelin magnet MagSafe di sini. Jadi kita kasih stiker MagSafe gitu. Tapi kalau misalkan udah pakai MagSafe ya nempel tuh ya. Area Pro Series tepat di bagian samping-samping luarnya bootnya MSI. Di sini ada seri Pro untuk Z890 tapi versi PZ. Yang atas sudah sering lihat juga sih. Cuman yang ini gue belum pernah lihat nih seri Pro, cuman Project Zero. Jadi udah seamless juga tuh. Bedanya sama yang Tomahawk dia belum ada easy release-nya ya di bagian sini. Jadi masih pakai kail di sininya. Sama di M2 juga belum ada easy release. Jadi semuanya masih baut-bautan kalau misalkan kalian pakainya seri Pro ini. Ini adalah DGX Spark. Kalau MSI nama ini itu adalah Edge Expert MSC931. Isinya adalah GB Blackwell ya. Jadi itu adalah CPU dan juga GPU data center yang mana VRAM-nya 128 GB. Nah, bagian dalamnya ada 4 USB 4 ya, 40 Gbps, LAN 10 Gbps, HDMI sama QSFP. Ini konektor khusus dari Nvidia setahu gua, yang Nvidia doang yang jual. Jadi gunanya adalah untuk ngegabungin dua DGX Spark ini jadi satu, sehingga nanti kalian bisa ngelot AI model hingga sekitar 400 billion parameter. Di sini nih sebelah sini ada monitor Pro Series juga ya, MP275 HIPD ya. Panelnya IPS, resolusinya 2K. Refresh rate-nya tentu karena buat baca-baca doang, buat kerja-kerja doang, jadi nggak terlalu tinggi di 100 Hz saja. Yang penting view angle-nya itu beres. Cuman dia jualan fitur di sini, webcam-nya udah integrated ya. Untuk webcamnya ini resolusinya Full HD loh. Dan udah ada built-in microphone-nya juga. Nah, sebelah-sebelahnya ini ada PC pre-built juga untuk Pro Series. Ada Pro DP180 AI yang menggunakan Core Ultra 7 265 dan juga ada discrete GPU-nya. Discrete GPU-nya meskipun ini PC nggak terlalu besar, tapi dia menggunakan RTX 5070. Dan ada ODD-nya.
Damn, ada DVD ROM-nya. Bisa ngeburn MP3 lewat Nero. MSI modern AM273 QPEI. Memang nggak ada discrete GPU-nya gitu ya, pakai Core Ultra berapa nih? Core Ultra 7155H ya. Ini pakai CPU laptop di dalam sini. Tapi fitur-fiturnya menarik. Kayak gini misalnya. Ini HP gue lagi nempel nih di sini. Dan ini ngecas. Nah, ngecas dia. Lalu selain ini ya, ini ada hot swap nih buat M.2 NVMe SSD. Coba bayangin. Biasanya lu coloknya lewat USB kan? Ini enggak. Gini aja langsung nih. Ada semacam kayak apanya ya? Kayak enclosure-nya gitu. Lu colokin gini aja langsung. Jebret. Ah, gila. Connect langsung. Webcam ada. Tinggal tarik. Full HD. Udah IRR. Dan ini bisa daisy chain. Jadi kalau misalkan lu punya dua, bisa gabungin. Transfer file langsung. Tinggal geser doang. Ya performa prosesornya nggak jadi dua, tapi bisa nyambung. Kalau soal layarnya sih sebenarnya standar ya. Resolusinya 2K, IPS, 100 Hz. Bukan yang wah banget pakai OLED gitu-gitu. Ya mungkin kalau OLED udah murah bisa jadi solusi juga gitu. Karena all-in-one PC biasanya ditargetinnya juga biar nggak terlalu mahal produksinya. Harusnya karena all-in-one PC dia udah dapat keyboard mouse juga ya. Dan ini bisa jadi smart monitor ternyata ya. Smart monitor yang ini. Oh yang ini. Ini yang 272 UPSW. Ini smart monitor. Enak juga nih. Bisa langsung nonton-nonton. Ini Rolling Stone dapat. Rolling Stone dapat katanya. Ih kocak banget ya MSI. Masa standarnya ini bisa dilepas. Kocak banget tapi dapat masa stand berdiri begini. Bisa milih mungkin gua rasa sih. Nah ini resolusinya 4K. 4K 60 Hz sih, tapi udah ada built-in speaker ya. Udah Dolby juga klaimnya. Terus is it have Wi-Fi? Yes. Built-in Wi-Fi? Oke. Built-in Wi-Fi. Udah full berarti komplit. Berarti tanggung ya. Kalau gua bilang ini kalau ditambahin Google TV aja, oh kelar. Dan masih ada mini PC lagi. Cuman mini PC ini bukan super komputer kali ini. Ini mini PC biasa kok. Jadi NUC. Ini QB AI Plus yang menggunakan Core Ultra 7 258V. Berarti dia menggunakan Lunar Lake ya di dalam sini. Untuk memorinya 32 GB LPDDR5X dan memiliki 2 Thunderbolt 4 di dalam sini. Ada card reader juga, USB 10 Gbps, USB-A-nya ada 2 dan ada fingerprint-nya di bagian sini. Oke, setelah berkeliling-keliling di booth-nya MSI, lumayan capek ya keliling-keliling di booth sini karena banyak yang menarik, banyak yang baru. Kita tiba juga di penghujung video ini. Menurut kalian mana produk-produk MSI yang paling menarik? Gua nungguin versi Cyclone karena tentu itu nostalgia ya, atau Twin Frozen 1 tadi yang keluar lagi di tahun 2025. Habis itu all-in-one PC. Tadi ternyata all-in-one PC-nya menarik karena banyak fiturnya. Itu yang dibutuhin sama all-in-one PC. Lalu casing yang tadi tuh, casing cooling dari MSI yang punya desain unik banget. Motherboard Project Zero-nya juga. Anjir, jadi hampir semuanya. Kalau kalian mana yang kalian paling tunggu? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa tonton semua liputan Computex 2025 dari gaptek.id. Dan jangan lupa subscribe, gue Subki. Seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.